semua, sebelum kita menyampaikan lagi materi untuk hari ini atau saya menyampaikan informasi hari ini, ada baiknya dulu boleh dong channel kita di subscribe, kemudian di like dan di komennya gitu ya. Oke, hari ini kita akan membahas mengenai demam berdarah atau DBD. DBD itu penyebabnya apa sih? Penyebabnya itu adalah nyamuk. Nyamuk apa? Nyamuk Aedes aegypti gitu. Kemudian berasal dari mana dan suka tinggal di mana ini nyamuk? Nyamuk ini suka tinggal di tempat yang bersih atau di penampungan air yang bersih. Seperti halnya ada dispenser yang untuk tampungan air gitu ya. Itu juga menjadi tempat dia bersarang. Kemudian gejalanya seperti apa sih untuk demam berdarah ini? Gejalanya ada beberapa. Yang pertama yang paling khas itu adalah demam. Tapi demamnya itu kurang lebih ada di 3 hari. Dari 3 hari itu demamnya tidak turun meskipun sudah diberikan obat penurun demam seperti paracetamol dan lain-lain. Kemudian di hari keempat itu khas sekali. Kalau demam berdarah, demamnya akan turun tetapi pada saat turun itu adalah masa kritisnya ya. Masa kritis biasanya di hari keempat sampai dengan hari ke-8. Nanti di hari ke-8 dia akan naik lagi, tetapi naiknya lebih ke normal seperti 37,5 dan lain-lain. Nah, itu kan bagaimana cara kita mengetahui demam berdarah itu pastinya? Karena kan nantinya rancu dengan tipes sama saja gitu ya untuk gejalanya. Jadi memang untuk menguatkan diagnosis demam berdarah itu sendiri, kita harus melakukan cek laboratorium. Cek laboratorium di sini untuk melihat kadar trombosit di dalam darah, seperti itu. Normalnya trombosit berapa? Sekitar 100.000 sampai dengan 400.000 untuk trombosit. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan laboratorium, biasanya sudah mulai langsung terdeteksi itu apabila mana trombositnya sudah di bawah 100.000. Itu yang bahaya gitu ya. Mungkin kemudian dari situ kita akan mengenal lagi nih jam berapa saja sih si nyamuk ini keluar gitu ya. Jam 8 pagi biasanya nyamuk itu keluar sampai dengan jam 10. Setelah jam 10 dia akan tidur dan bangun lagi jam 4 sore gitu. Jadi kalau yang punya balita yang biasa tidur di jam-jam rawan seperti itu, nanti diusahakan untuk pasang obat anti nyamuk dan lain-lain boleh, atau misalnya pakai kelambu juga boleh. Nah, kemudian bagaimana cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu salah satunya dengan 3M+. 3M+ itu M yang pertama adalah menguras. Setiap kali ada penampungan air itu wajib dikuras. Kemudian yang kedua, menutup. Semua penampungan air itu wajib ditutup. Yang ketiga adalah mendaur ulang. Apa saja yang bisa didaur ulang? Banyak, seperti kaleng, botol, itu bisa kita daur ulang sebagai apa? Misalkan kalau misalnya dari botol itu bisa kita pakai sebagai tempat minyak goreng, itu bisa. Kalau misalkan pakai kaleng bisa dipakai menjadi pot bunga gitu ya. Kemudian plusnya apa? Yang plus yang pertama, menghindari menggantung baju ya. Yang kedua itu adalah menghindari gigitan nyamuk. Dengan cara apa? Boleh pakai lotion anti nyamuk atau yang lainnya, yang tadi menggunakan kelambu dan lain-lain seperti itu. Nah, kemudian apakah demam berdarah itu bisa diobati di rumah? Tidak. Prinsipnya kalau demam berdarah itu diusahakan tidak dehidrasi. Tapi apabila mana kita dilakukan perawatan di rumah, kalau kita demam itu kan suhu badan panas. Nah, dari panas itu kita sering mengeluarkan keringat seperti itu. Jadi kita akan kehilangan banyak cairan atau dehidrasi. Nah, itu kita harus mencegah dehidrasi itu supaya tidak terjadi krisis atau kritisnya tubuh kita. Dengan cara apa? Dengan cara
menghidrasi lagi gitu. Jadi memasukkan cairan lagi. Kalau misalnya minum boleh nggak? Boleh, tapi tidak akan memenuhi cairan tubuh yang memang kita butuhkan. Jadi dengan cara cairan infus yang kita masukkan. Seperti itu. Jadi kalau ibu-ibu nih di rumah yang punya anak balita, demam sudah 1 sampai 2 hari, segera lakukan cek laboratorium supaya terlihat apakah ada penurunan trombosit atau tidak. Itu informasi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat-sehat untuk kita semua. Ketemu lagi dengan video saya berikutnya di Penyuluh Receh. Dadah, sehat selalu, salam sehat.